Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul menulis laporan dan cerita pendek. Di sini kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Melani, Yakob Chandra, dan Syarifah Alawiyah. Submateri yang akan kita bahas itu, yang pertama ada hakikat menulis, yang kedua ada langkah-langkah menulis, yang ketiga ada pengertian laporan, dan yang keempat ada pengertian cerita pendek. Hakikat menulis. Menulis adalah suatu aktivitas kompleks. Menulis kemampuan mengharmonikan sebagai aspek seperti pengetahuan tentang tulis, lebih menaat isi tulisan secara runtut dan mudah dicerna, wawasan dan keterampilan mengolah unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan sesuai dengan kompleks atau kaidah menulis. Untuk dapat menulis seperti itu, maka seorang calon penulis diantara memerlukan kemampuan, dan kemampuannya yang pertama mendengar, melihat, dan membaca dengan baik. Yang kedua, memilih dan mengordinasikan penyampaian informasi dan diperoleh kritis dan sistematis persoalan dan berbagai perspektif. Keempat, memprediksikan karakter dan kemampuan pembaca, serta yang kelima, menaat tulisan secara logis dan runtun dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan orang tidak suka menulis. Itu ada tiga. Yang pertama itu orang enggak menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Menulis atau mengarang memang memerlukan waktu, energi, pikiran, dan perasaan. Cukup banyak hal yang dikorbankan demi membuat sebuah tulisan. Nah, yang kedua itu ada orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi untuk dapat menulis atau mengarang dengan baik. Karena menulis merupakan sebuah kemahiran, maka penguasaannya memerlukan belajar dan latihan yang sistematis dan terus-menerus. Nah, yang ketiga itu orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Alasan itu sekilas seperti mengada-ngada. Nah, siapapun yang pernah mengenyam pendidikan formal pasti pernah mendapatkan pelajaran tulis-menulis atau mengarang. Next. Selanjutnya, setiap siswa pada dasarnya memiliki kreativitas, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu mengembangkannya melalui pembelajaran dengan strategi proses menulis. Nah, strategi ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, yang pertama itu ada langkah-langkah pembelajaran menulis dengan pendekatan proses menulis. Yang pertama itu ada tahap pra-menulis. Nah, pada tahap ini penulis berusaha menemukan apa yang akan mereka tulis. Siswa SD pada umumnya mengalami kesulitan dalam menemukan ide-ide yang hendak mereka tulis. Yang kedua itu ada tahap penyusunan, buram, yaitu yang disebut drafting. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mencoba mengembangkan kerangka atau kreasi teks ke dalam bentuk karangan utuh. Yang ketiga itu ada tahap revisi. Pada tahap ini, siswa sebagai penulis diajak mencoba untuk berpikir kembali, melihat kembali,
dan mengkonstruksi kembali teks yang telah disusun oleh siswa. Yang keempat itu ada tahap pengeditan. Pada tahap ini, siswa sebagai penulis teks diajak untuk mencoba memperhalus, mempertajam, dan memperjelas pesan-pesan yang telah dituangkan dalam turuan agar menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir itu ada tahap publikasi. Pada tahap ini, siswa sebagai penulis diminta untuk mempresentasikan tulisannya baik dalam forum kelas maupun melalui jurnal, majalah, dinding, atau lain sebagainya. Next. Suatu cara komunikasi di mana penulisan penyampaian informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepada atau menyampaikan informasi kepada seseorang dan badan karena tanggung jawab yang dibebankan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan dari penulis sebuah laporan yaitu sebagai publikasi. Mengacu menulis laporan dibuat dengan berbagai tujuan, memberikan gambar bahwa laporan ada bermacam-macam, tidak terpaku untuk sebuah tulisan atau penelitian profesional atau profesional saja, membagi macam-macam laporan sesuai bentuk dan maksud, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan bentuk formulir isian. Yang kedua, laporan bentuk surat. Dan yang ketiga, laporan berbentuk memorandum. Next. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama yaitu langkah tahap prapenulisan. Di sini ya tahap prapenulisan yaitu ketika pembelajar menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran dan inferensi terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. Yang termasuk dalam tahap prapenulisan yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua menentukan maksud dan tujuan penulisan, yang ketiga memperhatikan sasaran karangan atau pembaca, dan yang keempat mengumpulkan informasi pendukung, dan yang terakhir mengorganisasikan ide dan informasi. Selanjutnya ada tahap penulisan. Pada tahap ini, kita mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang telah kita pilih dan kita simpulkan. Struktur karangan pada tahap penulisan terdiri atas bagian awal, isi, dan akhir. Dan yang terakhir ada tahap pasca penulisan yang merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang kita hasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Penyuntingan di sini merupakan pemeriksaan dan perbaikan unsur, menarik karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi yaitu lebih mengarah kepada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyuntingan yaitu yang pertama membaca keseluruhan karangan, yang kedua menandai hal-hal yang perlu diperbaiki atau memberi catatan apabila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, disempurnakan, serta melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. Selanjutnya ada macam-macam laporan sesuai dengan bentuk dan maksudnya. Yang pertama itu laporan berbentuk formulir lisan. Laporan ini menggunakan belangko daftar isian yang diarahkan pada tujuan yang akan dicapai. Biasanya bersifat rutin dan berbentuk angka-angka. Yang kedua ada laporan berbentuk surat. Laporan ini tidak berbeda dengan surat biasa, kecuali bahwa ada sesuatu subjek yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada laporan berbentuk memorandum. Laporan ini terdiri dari saran, nota, catatan pendek.
mirip dengan laporan berbentuk surat, namun lebih singkat. Yang keempat ada laporan perkembangan dan keadaan. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan, atau tahap mana yang sudah dicapai. Laporan yang kelima ada laporan berkala. Laporan seperti ini dibuat dalam jangka waktu tertentu. Laporan berkala ini dapat diperoleh dari laporan berbentuk formulir dan memorandum yang disempurnakan menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu laporan tahunan. Yang keenam ada laporan formal dan semi-formal. Maaf. Yang keenam ada laporan laboratoris. Laporan ini bertujuan menyampaikan hasil dari percobaan atau kegiatan yang dilakukan dalam laboratorium. Biasanya masing-masing instansi memiliki standarisasi untuk menyusun laporan laboratoris ini. Yang selanjutnya ada laporan formal dan semi-formal. Laporan formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti harus membuat halaman judul, surat penyerahan, daftar isi, ikhtisar dan abstrak, pendahuluan, isi laporan, kesimpulan, serta saran bagian pelengkap. Selanjutnya ada laporan buku, yaitu laporan ini bertujuan mendorong aktivitas membaca buku-buku yang diwajibkan dan dianjurkan. Kaitannya dengan proses belajar mengajar, yaitu tidak seperti laporan formal karena bagian-bagiannya hanya terdiri atas judul, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan saran. Dan yang terakhir adalah laporan observasi. Laporan ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok. Hal-hal yang dapat diamati yaitu selama melakukan observasi, kita harus mencatat dan menjadikan bahan untuk menyusun laporan observasi yang disusun secara logis dan jelas. Selanjutnya ada pengertian cerita pendek. Menurut Sumarjo, cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Nah, kependekannya sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel ya, tapi karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Next. Selanjutnya, dalam cerita pendek, tidak ada yang hiperbolis dan suasana legendaris seperti yang muncul memiliki ciri-ciri umum antara lain yang pertama, alurnya jelas, yang kedua, tokoh dan latarnya jelas, yang ketiga, peristiwa dan waktu kejadian logis, dan mengandung unsur cerita sebagai ciri utama. Jadi pada tahun 1970 muncul sejenis cerpen yang berbeda dengan cerpen-cerpen pada tahun sebelumnya. Karena ada yang memberi nama cerpen jenis ini dengan sebutan cerpen eksperimental atau cerpen non-konvensional. Tidak begitu jelas karena dalam cerpen jenis ini biasanya masuk juga unsur karya sastra atau bahkan karya seni lainnya. Misalnya seperti puisi, teater, seni rupa, seni musik, dan sebagainya. Baik. Kesimpulan pada materi hari ini, menulis adalah suatu aktivitas kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek. Nah, seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata isi tulisan secara runtut dan mudah dicerna, wawasan, dan keterampilan mengelola unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.